Pengujinya ketemu dengan saya di esok harinya, dia ngomong, "San, kok ada anakmu yang kayak gitu ya kan?" Ya Allah, kok ada yang kayak gitu. Ya saya bilang, ya kayak gitulah, gimana lagi, saya bilang. Saya nemui anak ini ketika dia semester 3, kita suruh berhenti kuliah, nggak mungkin, karena memang dia bayar dan dia punya semangat untuk itu. Jadi ya diterima saja. Akhirnya apa? Walaupun kondisi anak ini lemot, walaupun dia nggak mampu secara akademik, tapi yang pertama dia tahu cara menghargai dosen. Dia setiap nemui saya pakainya selalu bagus, pakai peci terus kalau nemui saya. Yang kedua, kalau saya ngomong dia nunduk kayak gini. Dia nggak berani lihat mata saya kalau seandainya saya lagi ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Nah, ini saya ceritakan ke kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran dari sini, karena tipikal dosen pembimbing itu dia berbeda-beda. Saya dulu sedikit cerita sebelum masuk ke sini. Saya di semester 2 itu ketika kuliah di UGM, di semester 2 itu saya mulai memonitoring dosen-dosen yang kemungkinan akan menjadi dosen pembimbing saya. Jadi di semester 2 akhir saya sudah menetapkan bahwa saya ingin mengkaji tentang desa wisata. Saya kaji, oh ternyata di desa wisata ini hanya 2 dosen ahli di UGM itu, di jurusan saya. Kalau nggak bapak ini, ibu ini. Kalau seandainya bapak ini pembimbing saya, pasti ibu ini penguji. Kalau ibu ini penguji, bapak ini akan ini. Akhirnya saya menemui ketua program studi dan minta si ibu untuk menjadi dosen pembimbing saya, karena ibunya lebih fokus begitu ya. Dan selama 1 bulan saya mempelajari karakter ibunya. Saya tanya-tanya ke kiri kanan sampai saya itu membaca 6 bimbingan terakhir si ibu ini untuk mengetahui gimana sih cara ibu itu membimbing, bagaimana pola penulisannya. Itu kan biasanya mahasiswa nulis tapi pengarahnya tetap si dosen pembimbing, sehingga karakter penulisan dosen pembimbing tetap melekat di sana. Saat ini saya tampilkan 2 mahasiswa, satunya mahasiswi, satunya lagi mahasiswa, yang memiliki karakter yang berbeda. Tapi kita lihat yang mana lulus duluan. Yang pertama anaknya bagus, tapi attitude-nya kurang. Yang kedua anaknya saya bilang tell me ya. Dia biasanya tell me, telat mikir gitu. Telat mikirnya itu bukan karena dia ini, karena memang sulit untuk berpikir hal-hal yang ilmiah. Tapi faktanya dia lulus lebih awal dibanding anak yang mahasiswi yang dari sisi pemikirannya bagus, eye look juga, kemudian ya stylish juga, gesturnya juga menarik. Jadi saya ceritakan yang perempuannya dulu ya, versi perempuannya dulu. Dia ini sampai sekarang masih bimbingan saya, mungkin sekitar sudah 1,5 tahun di tangan saya, tapi belum ada pergerakan. Kemarin dia tiba-tiba nemui saya lagi, minta langsung di ACC, tapi nggak saya ACC. Cerita awalnya, saya ditunjuk sebagai pembimbingnya pada bulan Februari 2022. 2 minggu kemudian sempro. Setelah sempro dia nemui saya 1 kali sebulan. Baru 3 kali bimbingan saya nggak tahu. Tiba-tiba anak ini hilang. Baru awal Januari dia menemui saya lagi. Artinya sekitar 6 bulan dia nggak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba menemui, dan ketika tiba-tiba menemui itu, yang membuat saya ilfil pertama adalah dia WA, "Pak, bisa nggak Pak besok jam 8 pagi bimbingan dengan Bapak?" Ya dengan kata-kata yang lain ya, salah satu katanya seperti itu. Saya langsung mikir, ya siapa lu nentuin jadwal dosen. Sebenarnya si mahasiswa kalau bimbingan itu yang menentukan jadwal itu adalah dosen, bukan mahasiswanya. Walaupun nggak saya balas waktu itu, nggak saya balas sama sekali. Tiba-tiba paginya dia udah nunggu saya duluan. Ketika saya datang, dia nunggu, ketemu, saya tanya, "Kemana aja kamu 6 bulan ini?" Ternyata dia ceritakan lah, dia sudah bekerja di salah satu kantor pelayanan hukum. Sebenarnya milik pemerintah, akhirnya dia honorer ya, bukan milik swasta, milik pemerintah di kota ini.
apa namanya, kementeriannya juga bergengsi. Kemudian dia ketemu dengan saya dengan tampilan rapi, pakai apa namanya, masker lah ya. Jadi saya lupa ingat nih wajah gimana ini anak. Dia nemui saya, tiba-tiba dia mengatakan, bahwa bisa nggak Pak? Pak minta tolong Pak, bisa nggak ini dipercepat Pak? Dia bilang, apa namanya, jangan dihambat Pak. Nah di situ saya mulai berpikir, kapan saya menghambat anak ini? Percepat gimana mau mempercepat, dia aja belum turun lapangan. Saya tanya, kamu sudah mengerjakan revisi? Sudah Pak. Mana yang saya suruh revisi kemarin? Aduh Pak, nggak ketemu lagi. Terus kamu mau ngurus apa sekarang? Saya mau ngurus ini apa namanya, surat penunjukan. Sudah turun lapangan coba, dia belum turun ke lapangan. Jadi si mahasiswi ini belum melakukan pengumpulan data, tapi dia ngomong ke saya, mohon maaf, mohon Pak, jangan apa namanya, untuk dipercepat gitu, jangan diperhambat maksudnya. Jadi karena ilfil seperti itu, tidak saya ACC waktu itu, karena memang tidak ada surat turun lapangannya. Saya urus. Kemudian di pertengahan Februari dia nemui lagi, cara WA-nya hampir sama, seperti itu juga. Enggak saya balas, karena saya diami. Mungkin 1 minggu kemudian dia merasa, akhirnya dia rubah cara WA-nya. Karena ngapain lagi saya mengatakan untuk cara WA, dia kan sudah semester 10 ya. Karena kalau orang semester 10 harusnya paham lah tentang cara WA dosen, nggak harus diajarkan lagi seperti anak semester 1. Karena dia rubah, akhirnya saya sampaikan, oke, temui saya besok pagi jam 7:30, saya bilang. Pokoknya 7:30 kamu, saya tunggu. Taunya si mahasiswi ini nemui saya jam 8:15. Jam 8 saya sudah pergi, kemudian saya ada rapat. Dia mengatakan, saya sudah nunggu Bapak sekitar setengah jam, sampai jam 8:30 Pak, tapi Bapak nggak ada. Jadi seakan-akan yang salah itu adalah saya. Yang salah itu adalah saya, dia yang benar. Saya bilang, aduh ya Allah, anak ini karet banget. Nah, sampai sekarang si mahasiswi ini sudah 1,5 tahun belum lulus. Dia itu targetnya mau wisuda di bulan Juli. Kayaknya di saya bermasalah, tapi pembimbing pertamanya saya nggak tahu bermasalah apa enggak. Yang jelas sudah 1 bulan juga sejak terakhir kali dia nemui saya, itu tidak pernah muncul lagi. Saya lebih respect kepada mahasiswa yang mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka punya usaha, dibanding dia punya kemampuan tapi dia tidak punya sikap, dia tidak punya usaha dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Saya bandingkan dengan yang kedua. Yang kedua ini lebih unik lagi. Mahasiswa saya asalnya, kalau tidak salah, Sumatera Selatan. Jadi anaknya ini adalah anak transferan. Transferan itu maksudnya dia dari prodi lain kemudian masuk ke prodi saya. Saya lihat anaknya ini memang, mohon maaf kalau bahasa sekarangnya itu 11 kurang 12 nggak sampai gitu ya, kurang selembar lah begitu. Jadi memang daya tangkapnya itu agak lemah, tapi dia punya kelebihan. Kelebihannya itu adalah tahu cara menghargai dosen dan rajin menemui dosen. Sampai saya sendiri setiap kali ketemu, ya kamu lagi. Ternyata dosen lain juga seperti itu. Dia rajin nemui dosen. Dan dia itu tahan nemui dosen seharian. Ketika dosennya nggak ada, itu dia tahan seharian menunggu si dosen. Ketika dosen itu, Pak izin Pak merekam Pak, karena saya nanti takut nyampe di rumah nggak tahu apa yang saya Bapak sampaikan. Dia minta izin merekam. Dan itu it's okay, biasa saja. Mahasiswa ini kadang-kadang untuk cara penulisan footnote saja atau untuk membangun kalimat saja, saya sampai 4-5 kali harus mengajari mahasiswa ini. Dan dia ada usaha untuk itu, saya lihat. Sampai pada akhirnya ketika teman-temannya mau sidang, dia sudah hampir akhir, saya ngomong ke pembimbing satunya. Bahkan saya yang membantu. Saya ngomong ke pembimbing satunya, Pak, anak ini kalau mau dikerasin lagi kayaknya ini nggak bisa, karena memang batas pemikirannya seperti itu. Jadi kita sama-sama maklumi, nanti waktu sidang nanti bisa kita sampaikan ke pengujinya. Nah, ketika sidang saya nggak bisa datang karena
waktu itu saya ada dinas luar ke Padang. Tapi sebelum itu saya nelpon 2 orang pengujinya, saya jelaskan kondisi anaknya seperti ini, nanti dikira-kira lah gimana pertanyaannya. Kalau dibilang mahasiswa ini nggak bisa lulus, karena kita nggak tahu ya orang dapat pekerjaan nantinya dari jalur mana. Karena sekarang saya dengar anaknya sedang buka bisnis travel, ya. Dia udah baru selesai bangun kos-kosan. Dia cerita, dia sampai sekarang masih kontak dengan saya. Pak, saya lagi bangun kos-kosan 4 pintu, alhamdulillah. Kemudian kemarin dia kontak, Pak, saya baru mulai bisnis travel. Ini saya sudah punya 1 mobil mau saya inikan. Kita nggak tahu. Dia punya gelar, tapi usahanya lain kita nggak tahu. Itu jalan Tuhan untuk orang masing-masing. Tapi setidaknya saya jelaskan itu ke dosen penguji. Ya, dosen pengujinya ketemu dengan saya di esok harinya, dia ngomong, San, kok ada anakmu yang kayak gitu ya kan? Ya Allah, kok ada yang kayak gitu? Ya, saya bilang, ya kayak gitulah, gimana lagi? Saya bilang, saya nemui anak ini ketika dia semester 3, kita suruh berhenti kuliah, nggak mungkin, karena memang dia bayar dan dia punya semangat untuk itu. Jadi ya diterima saja. Akhirnya apa? Walaupun kondisi anak ini lemot, walaupun dia nggak mampu secara akademik, tapi yang pertama dia tahu cara menghargai dosen. Dia setiap nemui saya, pakaiannya selalu bagus, pakai peci terus kalau nemui saya. Yang kedua, kalau saya ngomong, dia nunduk kayak gini. Dia nggak berani lihat mata saya kalau seandainya saya lagi ngomong. Kemudian dia minta waktu untuk merekam, karena saya takut lupa, Pak. Saya nggak bisa catat cepat. Kemudian ketemu saya di jalan, ketika saya lagi jalan, anak itu berdiri dulu sampai saya lewat. Begitu attitude-nya. Padahal dia memiliki kekurangan dari sisi kognitifnya ya. Tapi attitude-nya luar biasa. Cara menghargai saya, karena dia tahu cara memanusiakan saya, akhirnya saya juga memanusiakannya dia. Saya yang menemui pembimbing satunya, saya yang jelaskan sedetail mungkin. Saya menemui ketua jurusan yang mengatur jadwal ujian, saya jelaskan. Kemudian pengujinya saya temui satu persatu, kemudian saya jelaskan kondisi anaknya. Alhamdulillah sekarang anaknya bergelar S.Sos. Begitu 2 pengalaman yang ceritanya sebenarnya lebih panjang lagi dan lebih menarik lagi. Ini part-part yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Hikmahnya apa? Yang pertama, perlu bagi kalian untuk memanusiakan pembimbing. Jadi pembimbing itu kan kalian yang butuh, bukan pembimbingnya yang butuh. Kalau seandainya kalian pernah clash dengan pembimbing itu, nah itu alamat yang fatal bagi kalian. Kalian yang harus meminta maaf duluan. Kalau seandainya kalian berbicara dengan pembimbing, jangan banyak membantah. Bahkan jangan membantah menggunakan kata, tapi Pak, menurut saya seperti ini baiknya Pak. Kalau seandainya kalian tahu baik, ngapa nggak kalian aja langsung jadi pembimbing? Karena pembimbing itu kan dia punya tanggung jawab. Berbeda lagi case-nya kalau seandainya si pembimbing yang memang tidak menjalankan tugas dengan baik. Selama dosen pembimbingnya menjalankan tugas, dosen pembimbing itu insya Allah lebih tahu daripada kalian. Apalagi yang mereka sudah 10 tahun, 15 tahun, dia jalan penelitian kalian itu baru kalian jelaskan judulnya, dia udah nyampe ke kesimpulan. Saya seperti itu. Mudah-mudahan 2 cerita ini, yang pertama mahasiswi yang I look, yang high class begitu ya, yang tampilannya, gesturnya luar biasa, tapi nggak tahu attitude, nggak tahu cara menghadapi dosen, sudah 1,5 tahun nggak ada perkembangan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.